Selamat malam. Good evening. We're so grateful to be with you tonight. Sungguh senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. So grateful to be here in Surabaya. Dan luar biasa sekali untuk ada di sini di Surabaya. This is our first time in Surabaya. Ini pertama kalinya saya di Surabaya. It's our first time in Indonesia, Dan pertama kalinya saya di Indonesia. but it's not our last time. Tapi bukan yang terakhir ini. We just came from Jakarta. Kami datang dari Jakarta. We had a beautiful time there. Dan di situ waktu yang luar biasa buat kami. But we've had a real anticipation about being here in Surabaya with you tonight. Dan ini merupakan sesuatu yang istimewa juga bersama dengan saudara di Surabaya pada malam hari ini. And so this is my wife. I'm going to have her greet you in just a moment. Dan ini adalah istri saya. Nanti saya beberapa saat akan berbicara kepada saudara. But before I do, I want to recognize Pak Irwan and Bu Angelin. Dan sebelum saya melakukan, saya berbicara, saya ingin menghormati Pak Irwan dan Ibu Angelin. They've been such a blessing to us. Mereka sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. And they've been such a blessing to all of Andrew Womack Ministries and Charis Bible College. Dan sudah menjadi berkat yang besar bagi seluruh pelayanan Andrew Womack Ministry dan Charis Bible College. I can tell you everybody back in Colorado in the United States loves them. Dan saya bisa ngomong kepada saudara bahwa semua orang yang ada di Amerika Serikat, Charis Bible College mengasihi mereka. Amen. You're such a faithful man and woman of God. Merupakan pria dan wanita yang sangat setia. And I also want to recognize all of the leaders and volunteers who traveled with us here from Jakarta. Dan saya juga menghargai para volunteer yang terbang bersama-sama dari Jakarta. Yeah, so those of you who traveled with us here from Jakarta. Siapa yang terbang bersama kami dari Jakarta? Silakan angkat tangan. Wow, thank you. Matur nuwun. Terima kasih. Yeah, so we feel like family with them now. Jadi kami merasa seperti keluarga bersama dengan mereka sekarang ini. Traveling together as a team. Dan pergi bersama sebagai satu tim. It's a real blessing. Sungguh merupakan satu berkat. I also want to say a special thanks to Sister Monica. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Monica. I want to say thank you so much for translating tonight. Terima kasih banyak karena sudah menerjemahkan pada malam hari ini. So it's a real blessing for us. Jadi ini merupakan satu berkat bagi kami. Dan Terima kasih Bu Monica. Okay, so this is my wife. ini istri saya. She's from the country of Mexico. Dia berasal dari negara Meksiko. Her name is Dora. Namanya Dora. So she is the real Dora the Explorer. Dia sungguh-sungguh Dora si penjelajah. So I'm married to the real Dora the Explorer. Saya sungguh-sungguh menikah dengan Dora sang penjelajah. So I want her to greet you. Dia ingin memberi salam kepada saudara. Just share whatever's in her heart. Thank you. Ya, bagikan yang ada dalam hatimu. Well, it's a blessing to be here, like my husband said. Merupakan satu berkat untuk ada di sini seperti kata suami saya. And we had experienced amazing time in Jakarta. Dan kami mengalami pengalaman yang luar biasa di Jakarta. To have a view of everything that the Lord is doing in this country. Untuk bisa melihat segala sesuatu yang Allah telah lakukan untuk negara ini. I'm telling you, there is a move of the Holy Spirit in Indonesia. Saya bisa ngomong sama saudara bahwa betul-betul ada kegerakan Roh Kudus di Indonesia. And Surabaya is part of it. Dan Surabaya juga bagian dari hal itu. There is not a coincidence we are all here together tonight. Dan kita sekarang ini berkumpul bersama di sini pada malam hari ini. The word says that when there one or two or more, when Dan there are two firman or Tuhan more, mengatakan apabila ada 2-3 orang berkumpul bersama, He is in the midst of maka this place. dia ada di tengah-tengah kita. We are gathered in His name, Kita berkumpul di dalam namanya. and I believe there is an awakening in your heart right now, tonight. Dan itulah alasan mengapa adanya satu kebangunan di dalam hati saudara, dalam diri saudara pada malam hari ini. The Lord is going to speak specific things to your heart. Oleh karena Allah akan berbicara secara khusus kepada hati saudara. As my husband share a word. Pada waktu suami saya akan membagikan firman But Tuhan. I want you to open your heart and expect revelation from God. Tapi saya ingin supaya saudara membuka hati saudara, supaya saudara menerima pewahyuan dari Allah. We heard so many wonderful things the Lord is doing in Jakarta.
kita sudah mengalami banyak perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi di Jakarta. We met some of the students, we met a lot of the students that graduated this weekend. Dan kita ketemu dengan banyak siswa-siswa yang lulus pada weekend ini. And they share with us testimonies of healing, Dan mereka membagikan kepada kami kesaksian kesembuhan mereka. testimonies of provision. Dan kesaksian penyediaan. What happened when you sit under the word for every 2 weeks, Dan apa yang terjadi setiap 2 minggu gitu ya. every day. Setiap hari saudara. When you are studying the word of God, you know the heart of God. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan, saudara akan mengenali hatinya Allah. My husband and I both are graduates of Charis Bible College Extension School Dan suami saya dan saya kami lulus dari Bible College Extension School in the United States. di Amerika Serikat. Yeah, so the Holy Spirit is going to equip us. Jadi Roh Kudus akan memberdayakan kita, memperlengkapi kita. He continues to teach us everything we need to know. Dia terus mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui. So I'm very excited to be here tonight with all of you. Jadi saya sangat bergairah, senang, semangat sekali untuk bersama dengan saudara pada malam hari ini. We love you very much and thank you for having us. Saya mengasihi saudara sangat dan terima kasih saudara sudah menerima kami. So that is my wife. Ini istri saya. Yes. Saya diberkati. Amen. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. So tonight we're going to receive the word of the Lord, firman Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita akan menerima the word of the Lord. And it's going to come from the Holy Spirit, Roh Kudus. Dan itu berasal dari Roh Kudus And he's going to speak to our hearts in Jesus' name. yang akan berbicara kepada hati kita di dalam nama Yesus. So Father, we love you. We thank you for what you have. Bapa, kami mengasihi-Mu dan berterima kasih kepadamu atas apa yang Engkau berikan, For what you want to speak to our hearts tonight. akan apa yang Engkau ucapkan ke dalam hati kami pada malam hari ini. And we open our hearts and prepare our hearts to receive the incorruptible seed of your word. Kami membuka hati kami dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima benih yang baka itu dalam hati kami. We believe that it will bring much fruit that remains. Sehingga akan terus menghasilkan banyak buah yang tinggal tetap. And we pray that the word will reveal the heart of the Father. Dan kami berdoa supaya firman-Mu itu menyingkapkan hati Bapa. It will unveil Jesus. Dan akan menyingkapkan Yesus. And that the Holy Spirit will be the teacher and communicator. Dan Roh Kuduslah yang akan menjadi guru dan komunikator. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Oh, thank you so much. So they asked me to mention also, I have this book. Terima kasih banyak. Mereka juga meminta saya untuk menyebutkan buku ini. And so for now, it's only in English for now. Untuk sekarang ini cuman ada di dalam bahasa Inggris. But I'm trusting that before too long in the future, we'll have also in the Bahasa Indonesia. Tapi saya percaya bahwa tidak terlalu lama nanti akan ada dalam bahasa Indonesianya. So we have 2 copies of the English version. Dan ada 2 buku dalam bahasa Inggris. It's the only version for now. But we have 2 copies. Satu-satunya versi bahasa Inggris sekarang ini ada 2 buku. So I think they're going to give those 2 copies to somebody who Saya kira Who likes to read in kedua English? kedua buku ini akan diberikan kepada orang yang bisa. So I'll let them decide and give those copies. I want it. And I pray it's a blessing for you. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. In the future, I'll bring more and hopefully in Indonesian also. Dan nanti di masa depan saya akan memberikan lebih lagi dan harapannya dalam bahasa Indonesia juga. So tonight, I want to talk about the heart of our Redeemer. Malam hari ini saya akan berbicara mengenai hati penebus kita. Grace is so beautiful. Anugerah itu begitu indah. So a lot of people have not understood the gospel of grace. Banyak orang yang tidak memahami Injil anugerah. But grace is God's invitation to us. Tetapi anugerah itu adalah undangan Allah buat kita. You see, grace is not a license to distance ourselves from God. Anugerah itu bukanlah izin untuk kita menjauh dari Allah. Grace, true grace does not cause us to say, how far can I go from God and still be okay? Dan
Anugerah yang sejati bukanlah sesuatu yang kita bisa bilang seberapa jauh ya kita boleh menjauh dari Allah tapi kita masih tetap baik-baik saja. No, that's not grace. Bukan begitu anugerah itu. True grace is God's invitation to come just as we are. Tetapi anugerah yang sejati itu adalah undangan untuk kita datang sebagaimana kita ada. Knowing that He will never reject us. Dengan mengetahui bahwa dia tidak akan pernah menolak kita. But as we draw near to Him, we don't stay the way we are. We don't what? As we draw near to Him, we don't stay the way we are. Ya, selagi kita mendekat kepada Dia, kita tidak akan tetap tinggal sama sebagaimana kita ada. Because we are transformed by His grace. Oleh karena kita itu diubahkan oleh anugerahnya. We're transformed into His image. Dan kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. So it's the invitation to approach Him boldly and confidently. Itu merupakan satu undangan untuk kita bisa mendekat dengan penuh keberanian dan dengan penuh keyakinan. Just as we are, Sebagaimana kita ada, but we won't stay the same. tapi kita tidak akan sama lagi. Because the same grace that welcomes you Oleh karena anugerah yang sama yang menyambut saudara also changes and transforms you juga mengubahkan dan mentransformasi saudara. to make you look like Jesus. Untuk membuat saudara menjadi seperti Yesus. Hallelujah. Haleluya. So grace is so beautiful. Jadi anugerah itu begitu indah. And in Luke chapter 15, Lukas pasal 15, Jesus told 3 parables. Yesus mengungkapkan 3 perumpamaan. He told a lot of parables, a lot of stories to show what His heart was like, what the kingdom is like. Dan dia memberikan kisah perumpamaan cerita ini untuk menunjukkan hatinya itu seperti apa, kerajaan itu seperti apa. So there's 3 stories found in Luke 15. Ada 3 kisah yang bisa ditemukan di Lukas pasal 15. And tonight we're going to talk a little bit about all 3 of those stories. Dan malam hari ini kita akan bicara sedikit-sedikit mengenai ketiga kisah ini. So the first one is about a lost sheep. Yang pertama mengenai domba yang hilang. And the second one's about a lost coin. Yang kedua mengenai koin yang hilang, And the third one's dirham about yang hilang. and the third one is about a lost son. Dan yang ketiga mengenai anak yang hilang. But all 3 are about finding something that's lost. Dan ketiganya mengenai sesuatu untuk menemukan sesuatu yang hilang. So we're going to look just a little bit at all 3 of those stories. Jadi kita akan melihat sedikit-sedikit mengenai ketiga kisah ini. So let's go to Luke 15. Mari kita melihat membuka Lukas pasal yang ke-15. And we'll start with the first story, Luke 15, that Jesus told. Dan kita akan memulai dengan Lukas 15 perumpamaan yang Yesus pertama kali katakan. So if we can just read, we'll start with 1 through 7. Ya, kita akan membaca dari 1 sampai yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-15. Dikatakan, may I read it? Yes, ma'am. Okay. 1 through 7. Thank you, ma'am. Saya akan bacakan Lukas 15 1 sampai 7. Para pemungut cukai, Lukas 15 ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor dari padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. So the first story is about a lost sheep. Kisah yang pertama mengenai domba yang hilang. The reason the sheep gets lost is because the nature of the sheep. Dan kenapa kok domba itu hilang? Ya karena memang sifatnya domba. So of all animals, the animal that the Bible compares us to the most is sheep. Dan dari semua binatang yang ada, Alkitab itu mengumpamakan kita itu dengan domba. So I have friends
back in America who raise sheep, Saya punya teman di Amerika yang menternakkan domba and they all tell me the same thing about sheep. dan mereka semua ngomong hal yang sama mengenai domba. They say sheep are not smart. Domba itu enggak pinter. Of all the animals, the sheep are probably the least intelligent. Dan dari semua binatang bisa jadi domba itu yang paling bodoh. And they get lost very easily. They just wander away. Dan gampang sekali tersesat, sudah nyasar kemana-mana. They get distracted, should be going one way, Dan mereka gampang teralihkan, mestinya ke sini, and then they see something, they just turn tapi away. kemudian lihat lagi, terus pindah ke sana. And then they don't learn. Dan mereka itu nggak belajar. It's their nature to get lost, Memang natur mereka untuk sesat. and they don't learn from their mistakes. Dan mereka tidak belajar dari kesalahan mereka. One friend of mine has a sheep that always tries to jump through a hole in the fence. Ada satu domba yang selalu kepingin masuk ke lubang di satu pagar gitu. The hole is about this big, Dan lubangnya tuh sebesar ini gitu ya. and every time the sheep tries to jump through, of course it just hits the fence hits its head on the fence. Dan setiap kali si domba itu mau nerobos masuk ke lubang kecil di pagar itu ya selalu nabrak pagarnya. It never learns. It keeps doing the same mistake again and again. Enggak belajar. Padahal nabrak pagarnya tapi dia terus melakukan itu berulang kali. I saw a reel one time about a sheep that was caught in a hole in the ground. Dan saya melihat satu kali ada satu domba yang terperosok di satu lubang begitu. And a shepherd boy pulled him out, and then the sheep jumped free for a minute and then back into the hole Dan again. kemudian si gembalanya itu menarik dia keluar dan dombanya lompat kemudian tapi masuk lagi ke situ. And the caption on the reel said, "This is a summary of my walk with Jesus." Dan kemudian ini singkatannya, ringkasannya loh. Ini loh kayak begini loh perjalananku dengan Yesus. And so the Bible compares us all to sheep, Jadi Alkitab itu membandingkan kita dengan domba. but Jesus is so patient with us. Tetapi Yesus itu begitu sabar dengan kita. He doesn't condemn us. Dia tidak menghukum kita. He's very patient, very gentle. Dia begitu sabar, begitu lembut. And so I want to show you a passage from the Old Testament, very beautiful, to where we're compared to sheep. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara satu ayat di Alkitab yang begitu indah sekali mengenai domba. Isaiah 53 verse 6. Maybe they could just, Yesaya 53 ayat yang ke-6. since we're in Luke 15, maybe we could just read from the screen if it's okay. Ya, kalau bisa ditayangkan di screen ya. Terima kasih. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. So we see the Lord made provision for every time we would get distracted. Dan kita bisa melihat bahwa dia selalu menyediakan setiap kali kita itu terselewengkan, nyasar begitu. He made provision for every time we make the same mistake again and again and again. Dia selalu memberikan penyediaan pada waktu kita berulang kali melakukan kesalahan. And all of our iniquity was placed on him. Dan semua kedurjanaan kita itu ditimpakan kepada dia. So the sheep get lost because it's nature. Domba tersesat oleh karena memang itu naturnya. But the next story is about a lost coin. Tetapi kisah yang berikutnya mengenai dirham atau koin yang hilang. And the coin gets lost because of circumstances. Dan dirham ini, koin ini hilang oleh karena sikon yang ada. You know, sometimes things happen to us and it causes us damage. Dan kadang-kadang sesuatu menimpa kita yang kemudian membuat satu kerusakan dalam kita. And there's circumstances that happen in our lives. Dan ada situasi sikon yang menimpa kita dalam hidup. So the coin gets lost because of circumstances. Jadi koin ini hilang oleh karena keadaan. But the second story is about the lost coin. So we'll read Luke 15, 8 through 10. Dan kita akan melihat dari Lukas 15 dari 8 sampai ke 10 dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. So you see this lady lost a coin, Saudara lihat wanita ini kehilangan dirhamnya, and then when she found the coin, she was so excited, she threw a big party. dan pada waktu dia menemukan koinnya, dia begitu bergembira sampai dia pesta. I don't know how much the coin was worth, Saya tidak tahu berapa nilai koinnya itu. but it makes me wonder how much money she spent for the party. Tapi saya mikir ya toh, koinnya itu berapa tidak tahu, tapi kemudian dia berpesta karena ketemu. But think for a minute about the lost coin. Tapi pikirkan sejenak mengenai koin yang hilang ini. When a coin gets lost, it might fall in the dirt. Dan pada waktu koin itu hilang, bisa jadi itu ada jatuh di kotoran. It might get dirty. It might get grimy. Ya, bisa jadi itu kotor, bisa jadi itu ya aus. But it still retains its value. Tapi kan masih tetap nilainya sama kan? Remember when Jesus talked about, is it lawful? They asked him, is it lawful to pay taxes to Caesar? Dan Yesus pernah ditanyai apakah memang boleh itu memberikan pajak kepada kaisar. He said, bring me a coin. Yesus bilang, berikan kepadaku satu koin. He said, whose image and inscription is on this coin? Dan dia tanya gambar siapa di koin itu. And so they said, Caesar's. Gambar kaisar. So the point Jesus was making is that the value is determined by the image and inscription on the coin. Jadi poin yang Yesus sedang tunjukkan adalah nilai dari mata uang itu ditentukan oleh gambar siapa yang ada di koin itu. So you and I, we were made in the image of God. Saudara dan saya dijadikan serupa, segambar dengan Allah. So just like the coin has an image, Sama seperti koin itu pasti ada gambarnya. you were created, imprinted with an image. Saudara diciptakan dan dicetak dengan satu gambar, It's the image of Almighty God. yaitu gambar dari Allah yang Maha Kuasa. And that's what determines your value. Dan itu yang menentukan nilai saudara. Amin. And so even if circumstances happen to you, Sekalipun ada sikon yang menimpa saudara, even if you get lost in some way, sekalipun saudara terhilang, even if you get dirt on you, sekalipun saudara kotor, maybe you don't have the same shine that you had when the coin, the coin's first made, it has a shine, but it can lose its shine. ya bisa jadi pada waktu baru kan koin itu masih bersinar gitu ya, masih kinclong gitu ya, tapi kemudian sudah hilang itu sinarnya. But you never lost any of your value. Tetapi nilainya tidak pernah hilang. So you still have the same value before God. Masih tetap punya nilai yang sama di hadapan Allah. Maybe men assign value, maybe people assign value based on how shiny it is. Dan mungkin manusia menilai sesuai dengan seberapa bersinarnya itu. Or how good it still looks. Atau seberapa bagus kelihatannya. But no, it's because you were created in His image. Tidak, tetapi karena saudara diciptakan segambar dengan dia. You never lose your value to Him. Saudara tidak pernah kehilangan nilai saudara di hadapan dia. You see, the grace of God is an expert at finding lost things. Dan anugerah Allah itu ahlinya untuk menemukan koin-koin yang hilang itu. I am not an expert at finding things. Saya bukan ahli menemukan barang-barang. You can ask my wife. Saudara bisa tanya istri saya. You can ask Dora the explorer. Saudara bisa tanya Dora si penjelajah. She became an explorer looking for the things I lose. Dia menjadi penjelajah mencari barang-barang yang saya hilangkan. So she's good at finding things I'm not. Dan jadi dia akan menemukan barang-barang saya sendiri enggak. But the grace of God is an expert at finding things that are lost. Tetapi anugerah Allah itu adalah ahlinya untuk menemukan hal-hal yang hilang. Maybe some of you, someone you know has a son that's lost, a daughter that's lost. Mungkin beberapa dari saudara punya anak yang hilang, baik laki-laki maupun anak perempuan yang hilang. But grace knows how to find them. Tetapi anugerah mengetahui bagaimana menemukannya. Amin. And so I could show you so many stories in Scripture, Saya bisa menunjukkan kepada saudara begitu banyak kisah di Alkitab. but we don't have time to look at all of them. Kita tidak punya waktu untuk melihat itu semua. But one of them is very, very beautiful. It's the story of a woman named Hagar. Tetapi ada satu kisah yang begitu indah. Ada seorang yang bernama Hagar. Maybe for people, they look at Hagar as a secondary in Abraham's life. Dan semua orang memandang Hagar itu sebagai orang kedua lah di dalam kehidupannya Abraham. So maybe people who know the story think Hagar, the mother of Ishmael, maybe she didn't have so much value. Dan mungkin orang yang menganggap Hagar mamanya si Ismail itu tidak punya nilai. But God saw her value. Tetapi Allah melihat nilainya. And so
you see two times when God found her, Dan saudara bisa melihat 2 kali pada waktu Allah menemukan si Hagar ini. when her life was destitute and she was lost. Pada waktu hidupnya itu dalam keadaan yang terpuruk dan dia terhilang. And I just bring it up because I think it's very beautiful. Saya mengungkap ini oleh karena saya kira ini begitu indah sekali. The first time she was out in the wilderness, it was Genesis 16. Dan pertama kali dia ada pergi melarikan diri ke padang gurun itu ada di Kejadian 16. And it's found in verse 7, Genesis 16 verse 7. Maybe we just Ayatnya yang ke-7 saudara bisa mungkin tayangkan. Kejadian 16 ayat yang ke-7. And so this is talking about Hagar. Ini bicara mengenai Hagar. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. So the Lord found her Jadi Tuhan menemukan dia in a wilderness di padang gurun. when nobody else was looking for her. Padahal tidak ada orang yang mencari dia. The Lord found her Tapi firman-Nya tidak menemukan dia. because he valued her. Karena Allah menghargai Hagar. But then she got lost again. Kemudian dia terhilang lagi. It happened the second time in Genesis 21. Dan itu terjadi kali kedua di Kejadian 21. And this time now she has her son Ishmael. Dan kali ini dia bersama dengan putranya Ishmael. You know, she could seem like she has less value because she's not the wife, she's just the concubine, the maidservant. Jadi memang dia kelihatan memang ya dia tidak bernilai oleh karena dia bukan istri yang sah, dia adalah selir. But God doesn't value people the way man values people. Tetapi Allah tidak menilai, tidak menghargai manusia secara orang menilai manusia. So for men, they say, oh, she's just the maidservant, she's just the concubine. Oh dia cuma hamba aja, dia adalah selir aja. But God says, I'll go into the wilderness, I'll find her. Tapi Tuhan mengatakan, aku pergi ke padang gurun dan aku akan menemukan dia. So it's the second time now, Genesis 21. Dan ini kali kedua, Kejadian 21. And it's found in, I believe, verse 17. Saya percaya di ayat yang ke-17. Kejadian 21 ayat 17. Genesis 21, yes. Yeah. Genesis 21:17 is talking about her son Ishmael. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Notice the message of heaven to her. Nah saudara, apakah message-nya untuk dia? It says, fear not, Dikatakan jangan takut. because she's afraid her son will die. Oleh karena Hagar takut anaknya mati kan. Her son was crying. Dan putranya ini Ismail nangis. But it says, the Lord has heard the voice of the lad where he is. Dan dikatakan bahwa malaikat Tuhan mendengar suara anak itu dari tempat dia ada terbaring. That's what grace looks like. Anugerah itu seperti itu. The Lord hears you where you are. Tuhan mendengar saudara di mana saudara ada. So maybe nobody else hears you. Sekalipun tidak ada orang lain yang mendengar saudara. You might find your life in a desolate place. Bisa jadi saudara ada di tempat yang tersisih. But grace finds you and he says, I hear you where you are. Tetapi anugerah menemukan saudara dan berkata, aku mendengar kamu di mana kamu ada. That's the God we serve. Itulah Allah yang kita layani. And so now we've seen the lost sheep and the lost coin. Kita sudah melihat domba yang hilang dan koin yang hilang. But now we'll look at the lost son. Sekarang kita akan melihat anak yang hilang. It's a very well-known story for people who study the Bible. Ini kisah yang sangat terkenal bagi orang yang belajar Alkitab. The story of the prodigal son. Kisah mengenai anak yang terhilang. But tonight I want to draw out some points maybe you haven't considered before. Tapi malam hari ini saya akan menyingkapkan poin yang mungkin tidak pernah saudara pertimbangkan sebelumnya. So the lost sheep was lost because of its nature. Lost sheep atau domba yang hilang itu memang hilang oleh karena naturnya. The lost coin was lost because of circumstances. Dan koin yang hilang itu hilang oleh karena sikon But yang menimpa. the son was lost because of choice. Tetapi anak yang hilang ini hilang oleh karena pilihannya sendiri. So I want to draw out some principles about this story. Dan saya akan menarik prinsip dari kisah ini. Something that maybe new things you can consider from this story. Sesuatu yang mungkin saudara bisa pertimbangkan dari kisah ini. So we'll just read part of it. If we can read verses, this is Luke 11. So we can read, this is Luke 15. 15, And we'll read verse 11 down to 24. Ya, saya akan bacakan dari 11 sampai yang ke-24 dari Lukas 15. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. So I'll tell you, I've read that story so many times. Saudara, saya sudah membaca kisah ini berulang kali, banyak kali. But tonight's the first time I've heard it read by Bu Monica. Tetapi pertama kalinya ini saya mendengar kisah ini dibaca oleh Bu Monica. She adds so much feeling and Dia menambahkan begitu banyak perasaan di dalamnya. even though I don't understand the words, I feel like I got more from it this time. Sekalipun saya tidak ngerti kata-kata yang dia sampaikan, tapi saya bisa menangkap. Okay, so we'll talk about Rasanya. the story. Ya, kita akan bicara mengenai kisah ini ya. The first thing I want you to notice Pertama yang ingin saudara perhatikan, is, okay, we know that the son, he did a lot of terrible things and wasted his inheritance. dan kita tahu si anak bungsu ini sudah melakukan hal yang sangat mengerikan, banyak perkara-perkara yang mengerikan deh, dan sudah membuang-buang, memfoya-foyakan bagiannya. And when he fell to his lowest, he was around swine. Dan bahkan dia itu sampai terpuruk di tengah-tengah babi. The greatest uncleanliness, in that culture, swine was considered very Ya. unclean. Dan pada budaya mereka pada saat itu, babi itu dianggap yang paling menjijikkan, yang kotor. And so most fathers would have been very ashamed in that day of their children. Dan kebanyakan bapak akan sangat malu sekali pada zaman itu ya, kalau anaknya itu ada di sekitar babi gitu. But the father's watching for the return, anticipating from a long way off. Dan si bapak ini memandang kejauhan dan menunggu. But you heard in the story, right, when he said, bring the robe and the ring and the sandals. Dan saudara membaca kisah ini pada waktu si bapak mengatakan bawa jubah, cincin dan sepatu, kasut. So here's the first thing I want you to notice. Ini yang pertama kali saya ingin saudara perhatikan. He already had the robe and the ring and the sandals waiting for his son. Dia sudah menyediakan, sudah disediakan itu jubah, cincin dan kasut buat putranya yang bungsu ini. Because he was anticipating his son's return. Oleh karena dia sudah mengantisipasi anaknya itu akan pulang. And he already had it readily available for the moment that his son came. Dan dia sudah menyiapkan itu semua sehingga pasti akan sudah ready, siap pada waktu si anak itu datang. That's why when he told the servants, go get the ring, go get the robe, go get the sandals, they didn't have to search, they didn't have to say, oh, where is it? Maka dia bisa langsung memerintahkan kepada hambanya, ambil itu jubah, cincin dan sepatu. Mereka tidak usah susah-susah cari-cari karena memang sudah disediakan, sudah di bahasa Jawanya dicepakno. He already had the robe, the ring, and the sandals already readily available and accessible for this moment. Karena apa? Jubah, cincin dan kasutnya itu sudah siap sedia, sudah gampang diambil, sudah tempatnya sudah disiapin, sudah siap sedia. He didn't say, I hope I have a robe that is your size, that fits you. Dia tidak bilang, aduh harapanku ya aku punya jubah itu sesuai ukuranmu, kasutnya juga sesuai ukuranmu, enggak.
He didn't say, maybe the robe I have for you is too small. I'll go out and find a different robe that fits you. Mungkin jubahnya kekecilan buat kamu. Nanti aku pergi lagi untuk membuatkan buat kamu. Enggak. I found out that detail is actually very important. Dan saya temukan bahwa ini sangat penting ya saudara. Because this week, some people gave me gifts of batik. Dan karena minggu ini beberapa orang memberikan kepada saya hadiah batik. Very beautiful batik. Batik yang cantik sekali, indah sekali. But there was one problem, I was eating too much here in Jakarta. Tapi ada satu masalah, karena saya ini kebanyakan makan di Jakarta. So a couple of the batiks didn't fit because I had been eating so much. Jadi beberapa batiknya enggak cukup buat saya kekecilan karena saya makan kebanyakan. Well, they said, okay, no problem, we'll switch it out. Dan enggak apa-apa, itu bisa ditukar gitu ya. But I bring that up to say the Father already had a robe. It was just his size. It was prepared for him. Saya cerita ini karena saya ingin menunjukkan Bapa ini loh sudah betul-betul menyiapkan jubah, menyiapkan cincin, kasut yang persis ukurannya dengan si anak ini. Sudah mengantisipasi. He already had the ring there. They didn't say, oh, go search for the ring. No, it was there. Nah, dia sudah menyiapkan cincin itu. Jadi tidak perlu lagi dicari-cari karena sudah siap. Also the shoes that were just his size. Dan juga kasut yang persis ukurannya. Because here's a secret about grace and redemption. Oleh karena inilah rahasia mengenai anugerah dan penebusan. God's grace and redemption sees your return even before your departure. Dan karena anugerah dan penebusan Allah itu sudah melihat kembalinya saudara bahkan sebelum saudara itu jatuh. I could show you many cases in scripture where the Lord already had foreseen someone's return even before their departure. Dan saya bisa menunjukkan kepada saudara banyak ayat yang menyatakan bahwa bagaimana penebusan itu sudah menyediakan pada waktu mereka kembali, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan pada waktu kembali, bahkan sebelum mereka itu pergi. So many examples in the Bible. Begitu banyak kisah di Alkitab contohnya ini. We won't talk about them all. Kita tidak bisa mengungkap semuanya. One of them is Jonah. Yang salah satunya adalah Yunus. Because he was disobeying God's instruction. Oleh karena dia itu tidak mentaati perintahnya Tuhan. God said, I want you to go to Nineveh. Dan Allah mengatakan, Allah menyuruh, pergilah kamu ke Niniwe. You know, if he had just stayed home, he could have disobeyed God by just staying home. Dia sebenarnya itu bisa tidak mentaati Allah hanya dengan tinggal di rumah. But no. Tapi tidak loh. He went 5 times the other direction. Dia justru pergi dari ke arah yang lainnya. But the Bible, yang berlawanan. The Bible says God had prepared a fish. Dan Alkitab bilang Allah itu sudah menyediakan ikan. You know, many people read the story and they think that the fish is God's wrath and judgment. Dan banyak orang membaca kisah ini dan memikirkan bahwa ikan itu merupakan murka dan penghukuman Allah. You see, this is the lesson and the punishment for running from me. You get swallowed by a fish. Nah, ini pelajaran ya, karena kamu lari daripadaku, maka kamu ditelan ikan. Actually, it was God's mercy. Enggak, saudara. Sebenarnya itu adalah kemurahan Allah. God had prepared a fish and had the fish waiting at the exact place where God knew Jonah would repent. Ya. Dan Allah sudah menyediakan ikan ada di tempat yang persis sama pada waktu nanti Yunus itu jatuh dari kapal. So God prepared an underwater taxi. Jadi Allah sudah mempersiapkan taksi di bawah air. Like a submarine, you know, if Grab had a submarine on the app. Kapal selam, saudara, ya, sudah menyiapkan kapal selam. But since Jonah didn't have the application, it was a fish. Ya, tapi karena tidak punya aplikasi ya, jadi ini ikan. And God prepared that fish to take him back so that he did not have to undo all of the mess he made. Jadi Allah sudah menyiapkan ikan yang akan membawa dia ke tempat sehingga si Yunus ini tidak perlu mengandu atau membatalkan, menghapus semua kekacauan yang dia buat. So God already knew in advance the exact time and place Jonah would surrender and repent, and he made provision to get him back on track. Allah sudah tahu waktu yang tepat dan posisi keadaan yang tepat pada saat Yunus itu akan berserah dan bertobat, dan Allah sudah menyediakan semuanya itu persis di tempat itu. You know, I was talking about maybe if you have like a son or a daughter who's gone astray.
Dan mungkin saya bicara kepada orang yang mungkin putra atau putrinya sedang tersesat. God's already foreseen the exact place and time that they will repent and surrender. Allah sudah melihat sebelumnya, ya, kapan waktunya, bagaimana keadaannya pada waktu mereka akan kembali. And He's already made provision to bring them back. Dan Allah sudah menyediakan provisi untuk saat mereka kembali. That's what grace looks like. Anugerah itu seperti itu. So God sees your return even before your departure. Jadi Allah sudah melihat kembalinya saudara bahkan sebelum saudara pergi. That's the point I'm making about the lost son. Itu poin yang saya buat mengenai anak yang hilang ini. The father had the robe, the ring, and the sandals because he had already anticipated the return before the son's departure. Bapak ini sudah menyediakan jubah, cincin, dan kasut oleh karena dia sudah mengantisipasi kepulangan dari anaknya ini. So I want to show you another example from Scripture, the example of Peter. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara contoh yang lain dari Alkitab, yaitu contohnya Petrus. So the night that Jesus would have needed Peter the most, the night Jesus was arrested, Dan pada waktu malam di mana Yesus sangat membutuhkan Petrus, yaitu pada malam saat dia ditahan, is the night that Peter denied Jesus 3 times. itu adalah waktu atau malam di mana Petrus menyangkali dia 3 kali. So imagine how guilty and condemned and ashamed Peter could have felt. Jadi saudara bisa bayangkan seberapa rasa bersalah, rasa terhukum, rasa malunya Petrus. But I was reading the story one time in the Gospel of Luke, Pada waktu saya satu kali membaca kisah ini di dalam Injil Lukas, and I saw a detail I had never seen before. saya melihat detail yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. So it's in Luke 22. We'll start in verse 31. Maybe we could just put it on the screen. Ya, Lukas 22 ayat yang ke-31 mulai mungkin bisa ditayangkan. So Luke 22, we'll start in verse 31. Lukas 22 mulai ayat yang ke-31 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. We'll just read Lanjut, through verse 34. lanjut sampai 34. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. 33, 34. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. So if we look back at 32, Kalau kita balik lagi melihat ke ayat yang 32, in 32, Jesus said, I've prayed for you Yesus mengatakan, aku berdoa buat kamu that your faith would not fail. supaya imanmu jangan gugur. Now, this next part, it says, when you are converted, it means when you have returned to Dan me. kata yang selanjutnya dikatakan, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, itu artinya pada waktu engkau sudah kembali kepadaku. So what verse 32 means in the original language is when you have returned to me, strengthen your brethren. Dan jadi ayat 32 mengatakan pada waktu kamu kembali kepadaku, So no- maka kuatkanlah saudara-saudaramu. So notice carefully this detail. Jadi dengarkan baik-baik detail ini. Jesus says in verse 32, Peter, you will return to me. Di ayat ke-32, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kamu akan kembali kepadaku. Then he says in verse 34, Kemudian dia berkata di ayat yang ke-34, verse 34, he says, you will deny me. dia berkatakan, kamu akan menyangkali aku. Verse 32, he said, you will return to me. Ayat 32, Yesus bilang, kamu akan kembali kepadaku. And verse 34, he says, you will deny me. Ayat 34 mengatakan, kamu akan menyangkali aku. Now, are you ready for a big revelation? Here it is. Apakah saudara siap untuk pewahyuan yang luar biasa? Ini loh. The revelation is this: 32 comes before 34. 32 itu kan sebelum 34 kan? Okay? So if you're reading, 32 comes before 34. Dan kalau saudara membaca 32 sebelum 34, Jesus said, first, you will return to me. Yesus bilang pertama, kamu akan kembali kepadaku. And then after he said that, he said, you will deny me. Setelah Yesus bilang begitu, baru dia bilang, kamu akan menyangkali aku. So that means Jesus predicted Peter's return even before he predicted Peter's Jadi departure. Yesus itu meramalkan bahwa Petrus akan kembali kepada dia sebelum dia memperkirakan bahwa dia akan menyangkali dia. Imagine Bayangin saudara. when Jesus tells Peter, when you have returned to me, Pada waktu Yesus bilang kepada Petrus, pada waktu kamu kembali kepadaku, Peter probably thought, return from where? Petrus mungkin mikir, kembali kemana?
But Dari mana? it's so comforting that even before Jesus said, "You'll deny me," Sangat melegakan hati. Karena pada waktu Yesus bilang sebelum ngomong kamu akan menyangkali aku. 2 verses earlier, he said, "You will return to me." 2 ayat sebelumnya Yesus sudah bilang kamu akan kembali kepadaku. That is what grace looks like. He already sees your restoration even before your fall. Itulah anugerah. Dia sudah melihat kembalinya saudara, sudah melihat restorasi pemulihan saudara sebelum saudara jatuh. That's the God we serve. Itu Allah yang kita layani. And I love in verse 32 when he says, "I've prayed for you." Dan saya senang dengan ayat ke-32 di mana Yesus bilang, aku berdoa buat kamu. Friends, this is the greatest assurance of grace. Saudara, inilah kepastian dari anugerah. Imagine Jesus himself saying, "I've prayed for you." Bayangin saudara, Yesus sendiri bilang, aku berdoa buat kamu. But can I tell you, he's doing it even right now. Saudara, dia melakukannya terus bahkan sekarang ini pun. Because the Bible says he is our mediator. Oleh karena Alkitab mengatakan bahwa dia adalah pengantara kita. He is our great high priest. Dia adalah imam besar agung kita. And the Bible says he ever lives to make intercession for you. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia senantiasa bersyafaat bagi kita. So what assurance we have Wah, satu kepastian yang kita miliki yang luar biasa. that just like Jesus said, "Peter, I've prayed for you." Sama seperti Yesus bilang, Petrus, aku berdoa buat kamu. Jesus is praying right now in a perfect intercession for you. Dan Yesus sedang berdoa sekarang dalam doa syafaat yang sempurna bagi saudara semua ini. There's no greater covering. Tidak ada yang lebih besar. There's no greater assurance. Tidak ada kepastian yang lebih besar. And so I want to go back quickly to the parable of the lost son. Jadi saya balik lagi kepada perumpamaan anak yang terhilang. And as we start to draw this to a close, Dan kita akan masuk kepada akhir. I want to observe some more details from the story of the lost son. Saya ingin kita mengamati lebih detail lagi mengenai anak yang hilang So we ini. were reading in Luke 15. Dari Lukas 15 ini. Now we stopped reading, I think about verse 24. Ya, tadi kita mulai ayat yang ke-24. We're not going to read the rest of the story because it's a lot of reading. Yang kita tidak akan membaca banyak oleh karena banyak sekali ayat yang ada. The next part, it talks about the older brother who was angry. Tetapi bagian yang berikutnya kita bisa membaca mengenai anak sulung kakaknya yang marah. He said, "I've always been with you, Father. I've never left you, and you didn't throw a party like this for me." Dan si anak sulung mengatakan, Bapak, aku ini senantiasa bersama dengan kamu, tapi engkau tidak pernah membuat pesta buat aku. The older brother is like a lot of religious people. Dan si anak sulung ini sama seperti begitu banyak orang-orang agamawi Who get angry because of God's heart for the lost. yang marah oleh karena hati Allah bagi orang-orang yang terhilang. So you read the story. By the way, so I have a question for you. Who was the happiest at the end of the story? Dan saya mau tanya kepada saudara, siapa yang paling bahagia di akhir kisah ini? Siapa? I think the father, Saya kira yang paling bahagia si Bapa. because of the joy of his son's return. Oleh karena sukacita anaknya kembali. Who was the angriest in the story? Siapa yang kemudian paling marah di kisah ini? Was it the older brother? Apakah si putra sulung? I think probably it was the fatted calf. What? The fatted calf, the cow that died. Ya, saya kira yang paling marah adalah I cannot hear it. Oh, sorry, the fatted calf that they killed. Oke, ya, yang apa? Anak lembu yang tambun itu yang paling marah. He was the one that was killed. Karena dia yang dibunuh toh. But okay, let's look at another detail in the story though. Mari kita melihat detail dari kisah ini. Okay, so notice that the son, when he was feeling condemned, listen to his words. Dan saudara perhatikan si anak yang merasa bersalah ini. Lihat kepada apa yang dia katakan. He was preparing his speech. Dia sedang mempersiapkan kata-kata yang akan dia sampaikan. And this is the part I want to emphasize. If we could read verses 18 and 19. Dan ini adalah bagian yang saya ingin tekankan. Kita akan baca ayat yang ke-18 dan ke-19 yang dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. This is a very important detail.
Ini adalah detail yang sangat penting. Because this is the way the voice of condemnation speaks. Oleh karena inilah suara dari penghakiman itu, penghukuman itu. It tries to tell you that you're no longer worthy to be called son. Yaitu mencoba mengatakan kepada saudara, kamu nggak layak jadi anak. So now the only choice you have then is to relate to God as servant. Jadi satu-satunya pilihan di mana kita bisa berhubungan dengan Allah adalah sebagai hamba. So the son says, I can't be a son anymore. I forfeited that opportunity. I'll just be a servant to my father. Si anak bungsu ini mengatakan, aku tidak bisa, tidak layak lagi lah jadi anak. Sudahlah, jadikan aku orang upahan, jadikan aku hamba aja. Karena sudah tidak layak jadi anak. This is one of the biggest deception tricks of the devil. Ini adalah salah satu salah satu penipuan, penyesatan dari iblis. Because if the devil can get you to relate to God as a servant rather than a son, Karena kalau iblis itu bisa membuat saudara mempunyai hubungan atau merasa terhubung dengan Allah itu sebagai hamba dan bukan sebagai anak, then he'll put you in a place where you're trying to work to earn what is already yours by inheritance. Maka iblis akan membuat saudara itu terus berusaha, bekerja keras untuk memperoleh apa yang sebenarnya sudah menjadi warisan dan sudah menjadi bagian dari saudara. So you're trying to work to earn what already belongs to you. Saudara mesti bekerja keras untuk sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi milik saudara. One of the greatest expressions of God's love is to call us sons and daughters. Salah satu ungkapan kasih Allah bagi kita adalah karena Dia memanggil kita putra dan putrinya. And so if we could just read from the screen again, 1 John chapter 3, we'll read verses 1 through 3. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Tolong di screen. 1 John 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. chapter 3 verses 1 through 3. Ya, pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. Perfect. Thank you so much. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. You see, this is a hope that purifies us. Ini adalah satu pengharapan yang menyucikan kita. And this is the greatest expression of love from God. Ini adalah ekspresi kasih yang terbesar dari Allah. To have the privilege of relating to Him as son and daughter, not as servant. Untuk kita mempunyai hak istimewa terhubung dengan Dia sebagai putra dan putrinya dan bukan sebagai hamba. This is one of the main things the devil wants to steal from you. Ini adalah salah satu hal yang paling utama yang iblis ingin curi dari saudara. You know, he always wants to make you question your sonship. Dia selalu ingin saudara mempertanyakan status keputraan saudara. Even when Jesus was walking the earth in the temptations in the wilderness, Bahkan pada waktu Yesus hidup di muka bumi dalam pencobaannya di padang gurun. remember there was 3 temptations. Saudara ingat ada 3 pencobaan. 2 of those 3, the devil began by saying, if you really are the Son of God. 2 dari ketiga pencobaan itu iblis selalu mengatakan apabila engkau anak Allah. And so he says, if you are the Son of God, do something to prove it. Kalau kamu anak Allah, lakukan sesuatu untuk membuktikannya. But Jesus was assured of his sonship not because of what he could do, Tetapi Yesus itu begitu yakin dan teguh akan keputraannya, bukan oleh karena apa yang Dia bisa lakukan. he had just heard his father say at the baptism, you are my beloved son in whom I'm well pleased. Dan dia itu sama seperti yang ada pada waktu dia dibaptis, di mana Allah Bapa mengatakan, kamu adalah putraku yang aku kasih, kepadamu aku berkenan. And what a lot of people don't understand is that one of the Holy Spirit's main jobs Dan banyak orang yang tidak mengerti bahwa salah satu pekerjaan utama dari Roh Kudus is to remind you that you are a son and a daughter.
adalah untuk mengingatkan saudara bahwa saudara adalah putra-putrinya Allah. Because the enemy will always try to make you question if you can relate to God that way. Say, no, you're servant, not son. Dan karena musuh selalu ingin membuat saudara meragukan status saudara itu, bahwa hubungan saudara dengan Allah itu adalah saudara sebagai hamba dan bukan sebagai anak. But look what the Bible says about Roh Kudus in Romans chapter 8, verse 15. Ya, coba apa yang Alkitab katakan tentang Roh Kudus di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15. Roma 8 ayatnya yang ke-15 And we'll read 15 and 16. dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. And verse 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. So notice that the Holy Spirit here bears witness that we are sons. Jadi perhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu bersaksi bersama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Because the son and the servant have a different type of position. Oleh karena anak dan hamba itu punya posisi yang berbeda. Notice what Jesus says in John 8:35. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-35. In John 8:35, Yohanes 8 ayat yang ke-35 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. so the son has a place in the house that's assured forever. Dan anak itu punya tempat di dalam rumah yang pasti. The servant doesn't have that assurance. Si hamba tidak punya kepastian itu. And the devil wants you to live your Christian life without assurance. Dan iblis ingin saudara menjalani hidup saudara tanpa kepastian. So he wants to take that assurance from you. Dia ingin merebut kepastian itu dari saudara. But you relate to God as son and daughter. Daripada saudara berhubungan dengan Allah sebagai putra-putrinya. So for the sake of time, I just want to end by giving one more last story. Jadi karena waktu ya, saya ingin memberikan kepada saudara kisah yang terakhir deh. And it's a beautiful, beautiful story of redemption. Dan ini merupakan satu kisah yang begitu indah banget mengenai penebusan. From the Old Testament. Dari perjanjian lama. And it's a story of a man named Mephibosheth. Kisah mengenai seorang yang bernama Mephibosheth. Okay, so the story is found in 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel pasalnya yang ke-9. For the sake of time, I'll probably just give a summary. Dan karena waktu saya hanya akan memberikan ringkasannya saja. 2 Samuel pasal yang ke-9. But I believe it's one of the most beautiful and one of the most complete pictures of what redemption looks like from the Bible. Dan salah satu kisah yang paling indah dan paling lengkap mengenai penebusan itu seperti apa. So here's how the story goes. Dan begini kisahnya. You can read it for yourself later in 2 Samuel chapter 9. Saudara nanti bisa membacanya sendiri di 2 Samuel pasal yang ke-9. But at this time, David was the king of Israel. Pada ketika itu Daud sudah menjadi raja Israel. So before David became the king, there was a king named Saul. Sebelum Daud menjadi raja, dulunya rajanya adalah Saul. And Saul had a son who was a very close friend of David. Dan Saul punya putra yang menjadi sahabat dekatnya Daud. That son's name was Jonathan. Yang namanya Yonatan. And David and Jonathan had a covenant friendship. Dan Daud dan Yonatan itu punya ikrar janji, persaudaraan ikrar janji. But then King Saul fell from grace. Kemudian Raja Saul itu kehilangan anugerah. So his house, the house of Saul lost everything. Jadi keluarga Saul itu tersapu bersih. So when David became king, pada waktu Daud menjadi raja, he said, "Is there anybody left from Saul's house?" Daud bertanya, apakah ada keturunan Saul yang masih hidup? From the former king, is there anyone from his house that I can show the kindness of God for the sake of Jonathan, my friend? Dari keluarga Saul, dari keluarga raja yang terdahulu, supaya aku bisa menunjukkan kebaikan kemurahan Allah dari keturunan Yonatan ini. So they said, yeah, there is one man, his name is Mephibosheth. Dan dia dijawab, ya ada satu orang yang namanya Mephibosheth. Mephibosheth had a lot of problems. Dan Mephibosheth itu menghadapi masalah banyak. I think the first problem was his name. Very strange name, isn't it? Ya. Saya kira masalah yang pertama adalah namanya aneh kan, Mephibosheth. But also he was lame. Tapi dia juga lumpuh.
Which means because he was lame in both feet, he had nothing he could offer, nothing of value he could offer. Jadi oleh karena keadaannya kakinya itu timpang, lumpuh, maka tidak ada sesuatu yang dia bisa berikan. He couldn't work in the fields. Dia tidak bisa kerja di ladang, He couldn't serve in the military. dia tidak bisa melayani di militer, He had nothing to offer. dia tidak bisa memberikan apa-apa. And he felt like his value was the value of a dead dog. Dan dia merasa nilainya itu seperti anjing mati. He actually said those words in 2 Samuel 9. Ya, dia sebenarnya juga mengucapkan hal itu di 2 Samuel 9. And so they said, Mephibosheth is from the house of King Saul. It's Saul's grandson. Mephibosheth itu dari keluarga Saul, dia adalah cucunya Raja Saul. He's the grandson of the ex-king Saul. Dia adalah cucu dari raja yang sebelumnya, Raja Saul. And the son of Jonathan, David's friend. Dan dia adalah putranya Yonatan, sahabatnya Daud. So David said, bring him to me. Dan Daud mengatakan, bawa dia kepadaku. And when they brought Mephibosheth to David, Mephibosheth fell before David. Dan pada waktu Mephibosheth dibawa di hadapan Daud, Mephibosheth itu rebah di hadapan Daud. He didn't fall out of respect. He fell because he couldn't stand. Dia bukan rebah oleh karena hormat, tapi memang karena dia tidak bisa berdiri. And he was very, very fearful because he thought maybe the new king will kill me. Dan dia sangat ketakutan oleh karena dia pikir, oh raja yang baru akan membunuh aku ini. But watch what happens in this story. Tapi perhatikan apa yang terjadi di kisah ini. David says, do not fear. Daud mengatakan jangan takut. And so we'll read part of this now. Nah, kita akan baca sebagian dari itu. And let's start 7. with verse 7. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. And we'll read verse 8 also. Ayat 8, lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. And also verse 9. Ayat yang ke-9, lalu raja memanggil Shiba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. But I want to go back to verse 7. Kembali ke ayat yang ke-7. Let's read verse 7 again very, very carefully. Kita akan membaca ayat yang ke-7 lagi dengan perlahan, dengan perhatian. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Okay. Notice a key detail here. Apa detail kunci di sini? So Mephibosheth had been the grandson of King Saul. Mephibosheth itu cucunya Raja Saul. It says Saul was his grandfather. Jadi Saul itu kakeknya. Okay, watch this very carefully. Perhatikan ini dengan baik-baik. David tells Mephibosheth, I'm going to give you all the land that once belonged to your grandfather. Daud bilang sama Mephibosheth, aku akan mengembalikan kepadamu semua ladang yang dulunya milik Saul. Okay, if you missed everything I said tonight, don't miss what I'm about to tell you now. Kalau saudara kehilangan semua yang saya katakan malam hari ini, jangan sampai lupa yang ini. David says, I'm going to give you all the land that used to belong to your grandfather. Daud mengatakan, aku akan mengembalikan kepadamu semua ladang yang dulunya adalah milik Saul. Now, think for just a minute with me, okay? Mikir bersama dengan saya beberapa menit ya. When he had been the grandson of the king, pada waktu dia menjadi cucu dari raja, he was going to inherit a portion of his father's portion. Dia akan mewarisi sebagian dari bagiannya papanya. Because the king's land would be divided among the sons. Oleh karena tentunya ladang dari raja pasti akan dibagi-bagi ke di antara anak-anaknya kan. And then it would be further subdivided among all the grandsons. Kemudian setelah itu dari anak dibagi-bagi lagi ke cucu-cucunya kan. So that means that Mephibosheth would have inherited just a portion of his father's portion. Jadi artinya Mephibosheth itu cuma mewarisi sebagian dari bagian papanya, bagian dari Yonatan. But David says, I'm going to give you
all the land that once belonged to your grandfather. Tetapi Daud bilang, aku akan mengembalikan padamu semua ladang yang dulunya miliknya Saul. Okay, so hear me carefully. Coba perhatikan dengan siksama. What does that detail mean? Ini artinya apa? That means that Mephibosheth gained more in his restoration than he originally lost in his fall. Amin. Itu artinya Mephibosheth itu mendapatkan jauh lebih banyak dalam pemulihannya ini dibandingkan harusnya aslinya yang dia miliki itu. Brothers and sisters, that is always the way grace and redemption Saudara-saudari, work. itu selalu caranya anugerah bekerja. You know, many times we could think, I wish Adam had not eaten the tree. Saudara mungkin bilang, aduh aku mengharapkan sebenarnya Adam tuh enggak usah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Whatever that fruit was, Saudara tahu I buahnya itu? don't know what kind of fruit was on the tree. Saya enggak tahu buah macam apa itu. You know, a lot of Americans think it was an apple. Dan kalau orang Amerika mikir itu apel, I have a theory though. saya punya teori. It wasn't an apple. Itu bukan apel. I think it was durian. Saya kira itu durian. That's my theory. Teori saya. But I'm not sure. Okay. Tapi juga saya tidak yakin. One day we'll know. Nanti satu hari kita akan tahu. Okay. But a lot of times we think, what if Adam had not eaten from the tree? Kita mungkin seringkali mikir, aduh kalau seandainya Adam tuh tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat itu loh. There would be no sorrow, there would be no curse, no death. Aduh pasti tidak akan ada kesusahan, tidak ada kutuk, tidak ada yang nggak baik. And we think it would just be wonderful if he hadn't eaten from the Nah, tree. kita Adam. mikir, waduh pasti akan enak luar biasa kalau nggak dimakan itu buah itu. But I want to tell you something tonight, maybe you've never considered. Tapi saya akan mengatakan kepada saudara sesuatu yang mungkin tidak pernah saudara pertimbangkan. In Christ, Dalam Kristus, you have gained much more than Adam ever lost. saudara mendapatkan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada apa yang Adam pernah kehilangan. And I promise you, if we had the time tonight, we don't have the time, but I can show you example after example after Kalau example, all in seandainya punya Scripture. waktu, saya akan menunjukkan contoh demi contoh mengenai hal ini, tapi kita tidak punya waktu. So many examples that redemption gives you more than you lost in your Begitu fall. banyak contoh bahwa penebusan itu memberikan kepada saudara jauh lebih daripada apa yang saudara hilang. So I teach this tonight so you'll have a new hope. Dan saya harap saudara memiliki pengharapan yang baru. And you think, what about all the things I've lost? Bagaimana dengan semua hal yang telah aku hilangkan? I'm telling you tonight, it doesn't matter. Saya katakan kepada saudara malam hari ini itu tidak peduli, tidak apa-apa itu. I don't say that because I'm insensitive. Dan saya tidak bilang begini oleh karena saya tidak But peka. I'm telling you, in Christ, you gain much more than you ever lost. Tapi saya katakan kepada saudara, karena di dalam Kristus saudara akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang saudara hilangkan. Because we serve the God of much more. Oleh karena kita melayani Allah yang jauh lebih banyak. We serve the God of more grace. Dan kita melayani Allah yang anugerah yang lebih besar. We serve the God of abundant redemption. Dan kita melayani Allah yang penebusan yang melimpah. And so there is redemption for you, Dan ada penebusan bagi saudara. for whatever you've lost, Sepertinya saudara tidak pernah kehilangan. even lost time. Bahkan yang lalu, He even redeems lost time. bahkan waktu yang hilang, dia juga menebusnya. Amin. You know, when the children of Israel, they lost 40 years in the desert. Nah saudara, Israel itu kehilangan 40 tahun di padang gurun. In Numbers 14:34, God Dan- said that they would spend 1 year for every day that the spies were in the promised land, they would lose 1 year. Iya, kan di bilangan 14 dikatakan satu hari itu dihitung 1 tahun. Jadi karena 40 hari maka 40 tahun, kehilangan 40 tahun. They would lose 1 year for every day. Iya, 1 tahun untuk 1 hari. 40 years 40 tahun lost. hilang. But when Jesus came, Tapi pada waktu Yesus datang, before he began his ministry, sebelum dia mulai pelayanannya, he also wandered a wilderness dia juga ada di padang gurun berapa lama? for 40 days, 40 hari. 1 day for every lost year. 1 hari untuk setiap tahun yang hilang. And when they were in the wilderness, in the children of Israel, Nah, saudara ingat di padang gurun Bani Israel, they never lacked.
Mereka tidak pernah kekurangan loh. But Jesus in the desert was hungry, experienced hunger. Tetapi Yesus di padang gurun dia mengalami kelaparan. You see, Jesus is 40 days in the desert, Yesus itu 40 hari di padang gurun. symbolically was showing a redemption of the lost 40 years in the desert. Melambangkan redemption atau penebusan 40 tahun yang hilang itu. To show, I will even redeem your lost time. Ya, untuk menunjukkan kepada kita bahkan aku memperbarui waktu yang hilang. So I'm telling you tonight, no matter what you've lost, Ya, jadi tidak peduli apapun saudara yang hilang dari saudara. if you're a lost sheep, a lost coin, or a lost son, Kalau apakah itu domba hilang, koin hilang, atau putra yang hilang. no matter what you've lost, Tidak peduli apapun yang hilang dari saudara. because of the spirit of redemption, Karena roh penebusan itu. He will redeem and you'll have much more than was ever lost to begin with. Dan dia akan menebus sehingga saudara memiliki jauh lebih daripada apa yang saudara hilangkan. So let's finish Mephibosheth's story quickly. Dan kita akan tutup kisah ini dengan cepat. And so look what verse, we read 2 Samuel chapter 9 and look at verse 10. Dan ayat yang ke-10, 2 Samuel pasal 9. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Shiba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. And David said, you'll eat as one of the king's sons. Ya. Read verse 11 also, sorry, verse 11. 11. Berkatalah Shiba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. And he said, you'll eat like one of the king's sons. Ya, dia makan sebagai salah seorang anak raja. But remember, the devil will always try to attack your identity as son. Dan selalu, ingat ya, selalu iblis mencoba untuk menyerang identitas saudara sebagai anak. And this is the end of the story from Mephibosheth I want to tell. Ini adalah akhir dari kisah Mephiboset yang saya ingin katakan kepada saudara. Very, very quickly, if we could look at 2 Samuel chapter 19, 2 Samuel pasalnya yang ke-19. and we'll look at verse 24 through 27. Kita akan melihat 24 sampai yang ke-27. We can read 24 through 26. 24 sampai 26. 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 26. Juga Sorry, I'll Mephiboset. just say very quickly. We're out of time, so I won't tell the whole context. Ya, ini waktunya sudah habis, jadi saya tidak akan mengungkap seluruh konteksnya. But there's no need to tell the whole context. Karena memang juga tidak perlu menceritakan seluruh konteks. Just notice that David had fled from Absalom and Mephibosheth did not go with him. Dan perhatikan aja bahwa Daud itu kan punya Absalom, anak Absalom, tapi Mephiboset itu tidak sama-sama dengan dia loh. And David said, why did you not come with me, Mephibosheth? Dan pada waktu Daud lari dari Absalom ya, tapi kemudian Daud mengatakan, Mephiboset, kenapa kok kamu tidak lari bersama-sama dengan aku? Because remember, he was supposed to live now like one of the king's sons. Ingat ya, karena kan Mephiboset itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri, anak Daudnya kan. But he didn't go with David, and David said, why didn't you come with me? Tetapi Mephiboset tidak mengikuti Daud saat Daud lari, sehingga Daud tanya, Mephiboset, kenapa kok kamu tidak pergi bersama-sama dengan aku? Let's just read 24 to 26 and we'll stop there. Dan kita akan baca ayat 24 sampai 26, kita akan berhenti di sini. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja, ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya. Sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Notice David said, why didn't you come with me? Perhatikan, Daud tanya, kenapa kok kamu tidak pergi bersama aku? And he said, my servant deceived me. Mephiboset jawab, hambaku itu menipu aku. And at the end he said, I'm just lame. Dan dikatakan di akhirnya, aku ini timpang. And he started thinking again as a dead dog. Dan dia mikir lagi tuh seperti anjing mati. He said, my servant deceived me. Dan dia bilang, hambaku menipu aku. How tragic Tragis banget ya. that Mephibosheth had been given the right to sit at the table as a king's son. Mephiboset diberi hak untuk duduk sehidangan dengan raja sebagai anaknya. But he said, my servant deceived me.
Dan dia bilang, hambaku menipu aku. Because of that, he was not enjoying the privileges of being the king's son. Oleh karena itu dia tidak bisa menikmati hak istimewanya sebagai anak raja. Let this never be said about you. Jangan sampai hal ini pernah dikatakan mengenai saudara. The devil will try to deceive you with the servant mentality. Dan karena iblis mencoba untuk menipu saudara dengan mentalitas hamba. To cheat you out of the privilege of being like a king's son. Menipu saudara supaya saudara keluar dari hak sebagai putra raja. To think, I'm just lame, I have nothing to offer. Dan dia mikir, aku ini kan timpang, tidak ada sesuatu yang bisa aku berikan. Mephibosheth had the right to live as the king's son, but he said, my servant deceived me. Mephibosheth punya hak hidup sebagai anak raja, tapi dia bilang hambaku menipu aku. And sometimes the servant mentality tries to deceive our mind. Dan kadang-kadang mentalitas hamba mencoba untuk menipu pikiran kita. And it makes us say, just like the prodigal son of Luke 15, Dan itu membuat kita berkata seperti anak yang terhilang di Lukas 15. I'm not worthy to be his son. Aku sudah tidak layak untuk menjadi anak bapa. I'm just a servant. Aku pantas jadi hambanya saja. I'm telling you tonight, that's a lie. Dan saya katakan kepada saudara malam hari ini, itu satu kebohongan. Don't let the enemy deceive you and cheat you out of your privilege of living in the Jangan royalty. izinkan musuh itu menipu saudara, merampas saudara dari hak saudara sebagai putra Allah. The privilege of living in the royalty, eating at his table as the king's son and daughter. Dan hak istimewa untuk makan sehidangan dengan raja sebagai anak-anak dari raja, dari Tuhan. Because it is in that place of royalty and sonship that you'll find all of your redemption and Oleh karena di restoration. dalam tempat ke royalty atau kebangsawanan atau kerajani saudara dan keputraan saudara dari Allah itu, di mana saudara bisa menikmati semua keuntungan-keuntungan penebusan itu. My brothers and sisters of Surabaya, I love you and I bless you. Thank you so much. Dan saudara-saudariku, saya mengasihi saudara, saya berterima kasih, Terima saya kasih. mengasihi saudara. Terima kasih. Terima kasih. You want me well, 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 well. You made me whole, and it is well with my soul. You want me well, 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 well. Your grace made a way, so my heart now can say, you want me well.